terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Jadi rekan-rekan, perkara ini didasari dengan adanya laporan polisi nomor LP B2850 garing 12 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tanggal 18 Desember 2024. Selanjutnya, adapun perkara yang dikenakan dalam laporan polisi ini yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Itu perkara pasal yang dikenakan. Kemudian pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Untuk pelapor sendiri kami sebutkan inisialnya yaitu MF. Untuk pelapor inisialnya MF. Kemudian untuk korban yang meninggal dunia itu inisial AS. Dari perkara ini ada total 12 saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami periksa secara intensif dan maraton, yaitu yang pertama saudara LP, ini merupakan penanggung jawab dari perusahaan, di orang yang diberikan kuasa untuk bekerja. Kemudian saksi yang kedua adalah FK, penjaga lahan. Kemudian MH, ini penjaga lahan. Kemudian MA, ini pengawas pekerja. Kemudian saksi kelima TM, ini merupakan supir ekskavator. Kemudian yang keenam saudara RS, sama juga supir ekskavator. Kemudian yang ketujuh saudara AH, ini dari RT. Kemudian MI, ini dari RW 01. Kemudian dari security ada saudara SM. Kemudian yang ke-10, saksi ke-10 saudara SA. Kemudian saksi ke-11 TW. Kemudian saksi yang ke-12 ini saudara SY. Ini merupakan warga RW 04 Kelurahan Kebun Kacang. Kemudian dari hasil penyelidikan kami, ini kami berhasil mengamankan 3 orang yang kami duga sebagai pelaku terlibat keributan sehingga menyebabkan adanya korban jiwa. Kemudian ada 2 orang yang kami sedang melakukan pengejaran. Untuk yang berhasil kami amankan yaitu saudara AC. Ini umur 36 tahun, pekerjaan wira swasta. Kemudian saudara HT, ini usia 41 tahun, sama pekerjaan wira swasta. Dan yang ketiga adalah saudara ZH untuk usia 41 tahun. Kemudian yang sedang dalam pengejaran kami ada 2 orang, yaitu saudara ER. Kemudian yang kelima adalah saudara IP. Ini 2 orang ini yang kami sedang melakukan pengejaran. Untuk waktu kejadian itu hari Selasa
tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 17.00. Kemudian untuk TKP yaitu Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Untuk para pelaku kami amankan di Kelurahan Kebun Kacang dan Kelurahan Kebun Melati di kediaman mereka masing-masing. Adapun kronologis peristiwa ini jadi diawali dari tanggal 15 Desember 2024 itu sekira pukul 1.30 dini hari, saudara AH ini yang merupakan saksi juga itu menemui penjaga lahan yang sedang menjaga pekerjaan di lahan tersebut. Kemudian maksud kedatangan saudara AH ini adalah menyampaikan keluhan warga sekitar terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah bekerja sampai larut malam. Kemudian pada jam 20.00 di hari yang sama, ini saudara AH kembali lagi menemui para pekerja untuk menyatakan keberatan warga akibat pekerjaan yang dinilai mengganggu masyarakat. Nah, kedatangan dari saudara AH ini yang kedua kali tidak diterima dengan baik oleh para pekerja dan penjaga tersebut, sehingga muncul adanya perkataan di mana saudara AH ini merasa terancam oleh perkataan salah satu dari pekerja tersebut. Itu di hari Minggu. Kemudian saudara AH ini menyampaikan kepada ketua RW di situ, RW 01, terkait dengan keluhan warga dan apa yang dialaminya. Kemudian ketua RW 01 ini menyampaikan untuk kita bisa berdiskusi dengan para ketua RW yang lain, karena di situ bukan wilayah dari RW 01. Nah, dari hasil musyawarah koordinasi dengan para ketua RW, kemudian mereka sepakat untuk bersama-sama kembali ke area pekerjaan tersebut untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut kepada para pekerja. Kemudian hari Senin itu mereka sepakat itu jam 9 pagi itu hari Senin, itu para ketua RW, RT mendatangi para pekerja lahan seperti tadi saya sampaikan untuk menyampaikan keluhan para warga kepada pihak pekerja. Di situ terjadi mediasi antara para ketua RW 01, 03 dan 04 dengan para pekerja di lahan tersebut. Terjadi mediasi dan permasalahan selesai sampai di situ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2024 kira-kira pukul 17.00 ada sekelompok warga yang melakukan berkumpul di depan lahan tersebut dan masuk ke dalam dan langsung melakukan penyerangan. Nah, dari akibat penyerangan tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama AS. Ini usia 71 tahun. Dari peristiwa tersebut, kemudian kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat
melakukan rangkaian penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan 3 orang yang terlibat langsung dalam tindakan yang menyebabkan adanya korban sampai meninggal dunia, yaitu saudara Aceh, kemudian saudara HT, dan saudara ZH. Untuk perannya masing-masing, saudara Aceh ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa pedang sisir. Kemudian saudara HT ini melakukan penyerangan ke arah pekerja dan penjaga lahan dengan membawa samurai. Kemudian saudara ZH ini memiting korban almarhum saudara AS. Kemudian yang kami duga sebagai pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu saudara IP, ini yang kami duga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sehingga korban ini meninggal dunia. Ini yang sedang kami kejar. Kemudian tadi sudah kami sebutkan saudara ZH ini yang memiting korban. Kemudian setelah dibiting, kemudian saudara IP AS ini menjadi korban. Ada beberapa barang bukti yang sudah berhasil kami amankan. Kemudian 1 potong celana panjang, kemudian 1 potong celana dalam, kemudian 1 potong jaket warna biru, kemudian 1 potong kaos lengan panjang, kemudian 1 potong kaos lengan pendek, 1 potong kain sarung motif kotak-kotak, kemudian 1 tas warna hitam. Kemudian ada 2 senjata tajam yang kami amankan, yang rekan-rekan bisa lihat, yaitu 1 buah benda tajam yang mirip dengan gergaji, kemudian 1 unit atau 1 buah golok. Kemudian untuk ancaman pidana, ini sudah jelas, pelaku yang telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 338 dan atau pasal 170 dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 1946 tentang KUHP. Ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan press release sore hari ini terkait dengan kejadian kekerasan ataupun keributan yang terjadi di Jalan Kebun Kacang 12 di Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan Tanah Abang.